Itu sangat luar biasa pengalaman sekali dalam hidup saya. Berangkat jam 10 malam, itikaf sampai pagi, sholat Idul Fitri. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya bisa ini. Tadi kan kita malam-malam ganjil ya? Iya. Malam-malam genap ngapain Iya, Nabi? malam genapnya ngapain Nabi? Malam genapnya ngapain? Dari setiap huruf yang dibacakan oleh para penghafal Al-Quran ini. Bayangkan ada berapa huruf, ada berapa ribu santri. Itu pahalanya mengalir kepada semua jamaah Hisar Global Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hisar, selamat datang di podcast Hisar. Tempat untuk kita saling berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk aku dan kamu. Bersama saya Abi Ahmad Saidi yang insya Allah hari ini menjadi host serta moderator dalam podcast Hisar. Baik sahabat Hisar, di episode sebelumnya di mana kita telah menjelaskan tentang bagaimana definisi dan sejarah ibadah umroh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah bersama-sama akan kita bahas sebuah pembahasan dan sebuah tema yang luar biasa banget, insya Allah bermanfaat pastinya bagi kita semuanya. Di episode kali ini, sahabat Hisar, insya Allah kita akan membahas tentang ibadah umroh yang sedikit berbeda daripada ibadah umroh lainnya. Kita akan membicarakan tentang rahasia dan keajaiban ibadah umroh yang dilakukan pada bulan suci Ramadan dan tips juga trik lainnya agar kita bisa mendapatkan ibadah umroh yang mabruroh nantinya. Nah, kali ini telah hadir bersama kita seseorang yang sangat luar biasa, panutan kita bersama, Abi Aaf Abdul Kafi. Bagaimana kabarnya Abi? Sehat? Alhamdulillah sehat Abi Saidi. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Abi Aaf sangat luar biasa ya, sibuk juga jadwalnya untuk mengundang di podcast Hisar bisa hadir insya Allah. Kesempatan kali ini kita ingin berbincang santai Abi insya Allah. Ya insya Allah. Terima kasih undangannya kepada Hisar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Hisar semuanya. Alhamdulillah kali ini kita bisa silaturahmi dalam jadwal yang padat. Masya Allah. Untuk Hisar selalu ada waktu insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Abi gimana nih kesehariannya sekarang, kesibukannya kalau boleh tahu mungkin? Kesehariannya saat ini kita sibuk dengan santri penghafal Al-Quran. Kebetulan sekarang saya tugas di Jakarta, tapi lebih sering keliling ke pesantren-pesantren cabang-cabang Sulaimaniyah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi lumayan padat juga jadwalnya. Jadi kesibukan sekarang mungkin pastinya tetap memperhatikan santri-santri penghafal Al-Quran. Ya, benar. Membersamai para santri. Masya Allah, membersamai para santri ya. Sahabat Hisar, kita doakan agar Abi Aaf selalu diberikan kesehatan. Amin. Abi Aaf ini kebetulan juga salah satu profesional tour leader kita dan seorang hafiz Quran juga, di mana sudah berkali-kali melaksanakan ibadah umroh Abi ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh tahu terakhir kali melaksanakan ibadah umroh kapan, Nabi? Terakhir kali kemarin bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin. Ya, alhamdulillah di 15 hari terakhir bulan Ramadan. Oh, berarti yang paket ini ya, meraih Lailatul Qadar? Benar Masya sekali. Allah, Masya Allah. Meraih Lailatul Qadar. Alhamdulillah bersama dengan 90 jamaah kita. Sebenarnya ada 4 grup. Saya pegang 90 jamaah, 2 grup bersama dengan satu abi yang lainnya. Kita berangkat tanggal 26 Maret 2024, kurang lebih di sana selama 17 hari, alhamdulillah. Masya Allah, itu salah satu paket umroh terlama ya? Ini adalah 17 hari. Paket umroh terlama di Hisar saya. Iya, yang ada di Hisar Global ini benar. Paket yang paling lama ini. Alhamdulillah. Masya Allah, berarti kemarin Ramadan, umroh, Lailatul Qadar di sana. Benar. Idul Fitri juga di sana. Syawal juga di sana ya? Syawal di sana. Masya Allah, paket lengkap banget ini. Paket combo ini. Insya Allah tahun depan juga mudah-mudahan Hisar membuka paket seperti ini. Masya Allah, insya Allah. Kalau boleh tahu Abi, ketika kemarin umroh Ramadan ya, umroh 15 hari terakhir Ramadan kan pasti berbeda sekali dengan hari-hari biasa ya, baik itu di Madinah Munawwarah ataupun di Makkah Al-Mukarramah. Apa sih Abi yang menjadi pengalaman luar biasa, entah itu tantangan atau yang dirasakan bersama para jamaah ketika umroh di bulan Ramadan kemarin? Tentu
Umroh bulan Ramadan berbeda dengan umroh di bulan-bulan yang lainnya, mulai dari kepadatan di sana, lalu kemudian program juga karena kita sambil berpuasa melakukan ibadah. Tapi alhamdulillah kita di Hisar Global Indonesia sebelum keberangkatan dari mulai H-30 kita persiapan dari maknawiyah, kemudian dari fisik juga itu yang paling penting karena kita akan menjalankan ibadah yang mana ibadah ini dilakukan dengan fisik. Ya oleh karena itu persiapan-persiapan yang matang itu yang sangat penting dilakukan di awal. Tantangan yang paling berat adalah di sana karena kalau ibadah haji itu masyarakat Mekah itu harus keluar dari sana, tapi kalau di bulan Ramadan yang dari luar juga datang, yang masyarakat sekitar juga datang ke Masjidil Haram. Makanya di sana terjadi kepadatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus buat program yang sedemikian rupa agar para jamaah bisa nyaman beribadah, bisa memaksimalkan waktu beribadah di sana kurang lebih. Tapi alhamdulillah aman Abi ya. Alhamdulillah semua jamaah aman, bahagia dan insya Allah semuanya mendapatkan umroh yang mabrurah. Insya Allah. Nah, berbicara tentang umroh mabrurah nih Abi. Ya. Kan kita sering sekali mendengar doa-doa ketika ingin berangkat umroh. Mohon doanya agar menjadi umroh yang mabrurah. Umroh yang mabrurah apa sih itu Bi? Umroh mabrurah itu? Umroh mabrurah itu ketika seseorang telah melaksanakan umroh lalu pulang ke tanah air atau ke tempat tinggalnya, dari umroh tersebut terdapat tanda-tanda yang mana menjadi dirinya lebih baik lagi. Ya, jadi berbeda ketika berangkat umroh, sebelum berangkat umroh dan setelah berangkat umroh. Dari umroh itu terdapat suatu yang menjadi kebaikan di dalam diri kita terus-menerus itu. Intinya sih seperti itu sih ya, kurang lebih ya. Dapat setidaknya merubah pribadi benar, kedepannya lebih baik lagi ya. Kedepannya lebih baik lagi. Nah, kalau kita boleh flashback ke umroh Ramadan tadi Abi, kan ini mungkin banyak sahabat Hisar yang masih pertama kali mendengar umroh Ramadan, umroh di bulan suci Ramadan. Apa sih Abi keutamaan ataupun fadilah umroh Ramadan itu tersendiri? Kenapa Abi harus mentausiahkan ataupun menganjurkan, menyarankan apa sih umroh Ramadan itu Abi? Umroh Ramadan sangat spesial menurut saya. Kebetulan saya sudah beberapa kali menjadi tour leader di umroh paket bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena yang pertama adalah sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa umroh pada bulan Ramadan itu sama seperti haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Jadi sekarang untuk ibadah haji mungkin kita kesulitan, entah itu di pendaftaran waktu yang sangat panjang ataupun di pendanaan juga. Nah, salah satu solusinya agar kita bisa mendapatkan pahala haji yaitu umroh di bulan Ramadan. Bahkan kata Rasulullah, umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku. Akan tetapi ini tentu tidak menggugurkan kewajiban haji tersebut, hanya mendapatkan pahala sama seperti haji bersama dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, kita ketahui di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kan ada satu malam yang mana lebih mulia dari 1000 malam, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ini juga program menggapai malam Lailatul Qadar di sana. Kebetulan Abi Saidi kita persiapan sebelum berangkat umroh dari mulai tanggal 1 Ramadan, kita berangkat di tanggal 15-16 Ramadan. Itu kita sudah melaksanakan persiapan maknawiyah, persiapan ruhaniyah sebagai bekal kita untuk kita sampaikan di sana, di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan di Baitullah. Apa saja yang kita lakukan sebagai persiapan ruhaniyah? Di antaranya kita melaksanakan khataman Al-Quran setiap hari bersama dengan para jamaah. Lalu kemudian mengamalkan amaliyah-amaliyah zikir. Ini seluruh jamaah ikut? Seluruh jamaah ikut. Khataman Al-Quran sebelum berangkat umroh ya? Benar sekali, ini adalah hal yang spesial. Setiap hari kita bagi juz, masing-masing satu jamaah, ada yang 1 juz, ada yang 5 halaman, ada yang 10 halaman sesuai dengan kemampuan mereka, itu kita bagi. Jadi setiap hari kita pastikan ada 1 kali atau 2 kali khataman yang kita lakukan sebelum berangkat. Ya, untuk yang kemarin kurang lebih ada sekitar 22 kali khatam sebelum kita berangkat. 22 kali khataman Al-Quran kita lakukan bersama dengan para jamaah dari 2 grup tersebut. Alhamdulillah doanya kita sampaikan di sana di Madinah Al-Munawwarah di Jumat pertama.
Lalu kemudian yang kedua di Mekah Al-Mukarramah juga kita bacakan doa khataman Al-Quran di sana. Berarti memang persiapan sebelum berangkat umroh itu yang diberikan Hisar Global untuk jemaah benar-benar matang. Benar-benar matang, mulai dari fisik juga kita perhatikan bahwa minum vitamin, kemudian olahraga diusahakan karena di sana luar biasa sekali, termasuk ruhaniyah juga seperti itu. Lalu program-program bulan Ramadan di sana sangat spesial, Habib Saidi pernah umroh Ramadan? Belum. Harus coba. Harus coba, insya Allah. Apa nih, Wi, kalau boleh tahu nih, yang paling spesial deh? Ada beberapa program spesial kita. Yang pertama, tadi itu kita di Madinah Al-Munawwarah di hari Jumat pertama, kita baca doa khataman Al-Quran. Dan kita lakukan dengan khusyuk di sana. Niat kita sebenarnya di pelataran Masjid Nabawi, akan tetapi ketika itu hujan qadarullah, tapi kita lakukan di masjid hotel, tapi dekat dengan Masjid Nabawi. Itu dilakukan dengan sangat khusyuk sekali. Kita doa, apapun yang jamaah inginkan doa di sana, kita baca doa khataman Al-Quran, karena kita ketahui doa yang dibacakan setelah khataman Al-Quran itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tepat di tanggal 17 Ramadan, pas nuzulul Quran. Nah, lalu kemudian di Madinah Al-Munawwarah kita kurang lebih 4 hari. Jadi pertama kita ke Madinah dulu, ke Madinah dulu 4 hari. Dalam waktu 4 hari itu alhamdulillah jamaah 2 kali bisa masuk Raudhah Mutahharah. 2 kali ya. Setelah itu ada City Tour Madinah juga. Setelah itu ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah full 10 hari terakhir bulan Ramadan di Mekah Al-Mukarramah. Di sini ada program yang sangat spesial kita lakukan. Di malam-malam ganjil kita itikaf. Di malam-malam ganjil itikaf semua jamaah? Semua jamaah, akan tetapi mungkin ada beberapa jamaah yang kecapean di tengah malam pulang ke hotel, nggak ada masalah. Iya. Tapi kita buat program dari jam 2 siang itu sudah kita ke Masjidil Haram, lalu kemudian di sana nanti iftar, ya ada yang iftar di sana, ada yang bisa pulang ke hotel untuk iftar di hotel, dilanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian jam 11 malam ada sholat malam, lalu kemudian sahur, subuh di sana itikaf full. Full itikaf. Full itikaf. Di Masjidil Haram ya. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Jadi insya Allah jamaah yang berangkat umroh akhir Ramadan bersama dengan Hisar dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, tuh sahabat Hisar. Ramadan itu bulannya Quran, bulan yang pahalanya udah dilipat gandakan. Ada ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, ditambah melewatinya di tanah-tanah suci, di Masjidil Haram terutama, dengan ibadah yang sangat luar biasa disediakan oleh Hisar, dibimbing pastinya oleh para mutawif dan para tour leader kita. Insya Allah akan menjadi umroh yang sangat mabruroh. Jadi sangat dianjurkan banget nih bagi sahabat Hisar, jangan sampai terlewatkan paket umroh Ramadan tahun depan. Insya Allah ada, Abi. Insya Allah. Dan kebetulan sudah ada yang mendaftar juga. Oh gitu. Dapat rekomendasi dari temannya kemarin. Baru bulan lalu saya dapat satu keluarga, alhamdulillah, katanya, Abi, saya dengar pengalaman dari teman saya berangkat, katanya nggak boleh terlewatkan umroh Ramadan. Insya Allah mungkin jamaah saya ada mendengarkan di sini. Insya Allah kita bisa berangkat bareng. Insya Allah ya, Abi Af. Ini kalau mau berangkat bareng Abi Af dari sekarang harus booking ini. Booking ya. Harus booking dulu ini. Soalnya rebutan umroh Ramadan. Iya, benar. Baik Abi, Masya Allah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Abi Saidi. Tadi kan kita malam-malam ganjil ya? Iya. Malam-malam genap ngapain? Iya, malam genapnya ngapain, Nabi? Malam genapnya ngapain? Apa jalan-jalan, menikmati malam di Makkah Al-Mukarramah atau ngapain ini? Malam-malam genapnya kita melakukan umroh. Umroh ya? Berarti ibadah umrohnya dilakukan di malam umrohnya. genap, malam ganjilnya itikaf. Itikaf. Jadi kemarin kita alhamdulillah 3 kali melaksanakan umroh yang kita bimbing, saya bimbing sendiri, itu 3 kali. Namun di jamaah saya ada yang setiap hari umroh. Setiap hari? Ada yang setiap hari. Masya Allah. Ada yang 10 kali, macam-macam lah. Mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Cuman yang program Hisar itu minimal 3 kali kita melakukan. Itu kita lakukan di malam-malam genap. Ya, jadi malam-malam genap kita melakukan umroh. Kita umroh di malam hari. Karena kalau siang kan puasa. Iya, benar. Siang puasa takutnya berarti setelah tarawih. Setelah tarawih. Benar. Jadi biasanya siangnya, pagi sampai zuhur kita istirahat lah ya. Jadi istirahatnya kita alihkan ke pagi untuk itu. Kemudian setelah zuhur, biasanya jam 10 ada pengajian juga. Pengajiannya di hotel atau di hotel? Di hotel ya. Di masjid hotel kita ada pengajian Ramadan.
bersama dengan memulai hari itu dengan pengajian. Lalu kemudian kalau di hari itu ada City Tour Mekah, kita ada City Tour Mekah terlebih dahulu. Itu berarti siang menjelang sore. Siang menjelang sore, pulangnya langsung ambil mikot, lalu kemudian ke hotel, kita iftar, setelah itu kita umroh di malam-malam genapnya. Berarti lengkap banget ya. Lengkap sekali. Malam genapnya umroh, malam ganjilnya berusaha meraih Lailatul Qadar ya. Baik Abi, luar biasa banget ternyata ibadah umroh di bulan Ramadan Abi ya. Saya sendiri alhamdulillah sudah pernah umroh, tapi mendengar cerita Abi ini umroh Ramadan ini aja kayaknya seumur hidup harus nih. Harus wajib Abi ya. Nah, kalau boleh tahu Abi, ini kan tadi kita umroh Ramadan ya. Iya. Sedangkan Abi kan sudah umroh alhamdulillah beberapa kali juga di luar Ramadan juga. Pernah nggak sih punya pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan banget dari jamaah ataupun ketika keberangkatan, entah itu kan kemarin juga ada yang tour leader kita cerita ketika transit di Dubai pesawatnya delay dan waktu itu yang kejadian itu Abi yang badai di Dubai itu luar biasa, sangat menarik perhatian juga. Apakah Abi juga punya itu Bi? Ada yang seumur hidup saya baru saya pertama lakukan. Iya, gimana itu Bi? Tepat di umroh Ramadan yang kemarin, kita bersiapan berangkat untuk melakukan sholat Idul Fitri dari jam 10 malam. Jam 10 malam berangkat buat sholat Idul Fitri? Buat sholat Idul Fitri. Pagi ya sholat Idul Fitri ya kan? Sholat Idul Fitrinya pagi jam 6, jam 7. Tapi berangkat jam 10 malam? Ya, jadi kita 2 hari sekali musyawarah dengan para jamaah seperti ini. Jadi ketika itu bagaimana nih kita untuk program sholat Idul Fitri. Akhirnya kita usulkan gimana kalau kita sholat Id di depan Ka'bah. Dan untuk sholat Id ini Abi Saidi, transportasi menuju ke Masjidil Haram itu mulai jam 2 malam sudah ditutup. Oh gitu? Sudah ditutup. Untuk angkutan semua sudah ditutup. Ya, udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Jadi ya udah kita sambil itikaf. Jadi kita berangkat untuk melaksanakan sholat Id itu dari jam 10 malam. Bersama-sama dengan para jamaah, kita berangkat jam 10, kita cari tempat di pelataran Ka'bah Al-Mu'azzamah, lalu kemudian kita i'tikaf di sana. Sesekali kita diusir. Diusir petugas. Itu memang nggak boleh atau gimana? Memang nggak boleh di sana untuk i'tikaf di sana kan khusus untuk tawaf ya. Di sana untuk tawaf. Jadi kita sambil tawaf tempat-tempat i'tikaf, lalu kemudian tawaf lagi tempat-tempat i'tikaf lagi sampai tengah malam. Ketika sudah mulai letih, kita cari tempat agak belakang. Nah, agak belakang ini ada tempat khusus buat i'tikaf. Nah, di sana kita menemukan tempat bagi jamaah yang perlu kebutuhan untuk buang air dan lain sebagainya, itu kan harus keluar. Nah, itu per grup. Jadi mereka keluar, balik lagi ke tempat yang sudah kita tentukan. Alhamdulillah itu sangat luar biasa pengalaman sekali dalam hidup saya. Berangkat jam 10 malam, i'tikaf sampai pagi, sholat Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri, kita kembali ke hotel, lalu kemudian makan bersama, kemudian setelah sholat Idul Fitri kita salaman semua jamaah. Setelah itu ke tempat tidur, ya Allah, lega banget Bi. Lega banget. Luar biasa. Kita lewati Ramadan begitu luar biasa, diakhiri dengan epic. Jadi akhirnya sangat penutupnya itu. Penutupnya, kemudian di hari berikutnya kita beri waktu jamaah untuk belanja sebelum pulang berarti Bi? Sebelum pulang ke tanah air. Nah, ketika sudah kembali ke tanah air nih Bi, apa sih respon jamaah ataupun yang dirasakan jamaah? Kan pasti banyak jamaah-jamaah yang cerita nih ke Abi nih, Bi kemarin gini-gini pengalamannya. Ada nggak Bi dari jamaah kita? Banyak sekali, alhamdulillah saya mendengar dari jamaah positif tentunya ya. Bahkan mereka sudah bilang saya tahun depan mau umroh Ramadan lagi beberapanya. Lalu kemudian memang di Hisar ini persiapannya luar biasa sekali, sangat matang juga. Tantangan kita juga sebagai tour leader adalah kita ke sana bukan untuk ibadah umroh, tapi kita ke sana membersamai jamaah, memastikan jamaah ini ibadah umrohnya lancar, pelayanannya dengan sempurna. Itu adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu kita double tanggung jawab. Itu mungkin yang jadi tantangan terbesar ya buat kita. Tapi alhamdulillah bimbingan, dukungan dari tim Hisar semuanya, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Mekah dan Madinah, semuanya berjalan dengan lancar. Masya Allah.
Oke, baik Abi. Terima kasih pengalaman yang telah diceritakan tadi. Insya Allah pasti sangat bermanfaat Abi ya, baik buat kita Abi, apa namanya, saya sendiri ataupun jamaah yang mendengarkan. Insya Allah bisa menjadi sebuah reminder juga, pengingat Insya Insya Allah, Allah insya Allah. untuk kedepannya, untuk mempersiapkan diri lagi yang mau umroh di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Benar. Insya Allah persiapan spiritual yang dilakukan oleh Hisar Global Indonesia bisa menjamin para jamaah sekalian untuk mendapatkan ibadah umroh yang kita sebut tadi, ibadah umroh yang mabrurah. Nah, Abi, saya mau cerita dikit nih, Bi. Kemarin, Alhamdulillah kita 27 Juli, baru pekan lalu, kita memberangkatkan jamaah pertama, perdana nih. Masya Allah. Musim baru ya, Musim baru ya, 1446 ya, ya. Hijriah. Dan luar biasa dari persiapan manasik kita sebelumnya itu, jadi persiapan spiritual yang tadi kita sebutkan Abi ya. Yeah. Manasik, umroh, offline pastinya. Kemudian ada yang online juga, minimal 3 kali kita manasik. Dan ketika manasik kemarin di Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center, kebetulan saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu jamaah, suami istri, dan beliau juga seorang ustadz. Sudah umroh berkali-kali juga. Ketika saya tanya, boleh nggak tahu kenapa sih alasannya memilih Hisar Global? Kan biasa kita tanya-tanya juga jamaah nih, tahu Hisar Global dari mana? Kan banyak dari rekomendasi. Nah, Ustadz ini, Bapak ini menjelaskan kepada saya sebuah penjelasan yang benar-benar ngena banget nih di hati saya. Dia memilih Hisar Global karena dia tahu Hisar Global itu keuntungan yang didapat ternyata dialihkan dan diberikan kepada santri-santri yang menghafal Quran. Jadi Hisar Global ini memberikan dukungan penuh untuk santri yang menghafal Al-Quranul Karim ternyata, Bi. Itu gimana, Bi, kalau boleh tahu, Bi? Benar sekali, Abi Saidi. Kebetulan di awal saya sampaikan bahwa kesibukan saya setiap hari bersama dengan para santri, salah satu pendukung utama juga di dalam proses pengkaderisasi santri-santri yang penghafal Al-Quran adalah dari Hisar Global Indonesia. Jadi keuntungan Hisar Global Indonesia ini mendukung untuk para penghafal Al-Quran. Saat ini ada ribuan santri yang sedang menghafal Al-Quran Di Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia. sedang menghafal Al-Quran. Sedang menghafal Al-Quran, dan saya yakin bagi jamaah yang mengikuti program umroh bersama dengan Hisar Global Indonesia, dari setiap huruf yang dibacakan oleh para penghafal Al-Quran ini, bayangkan ada berapa huruf, ada berapa ribu santri, itu pahalanya mengalir kepada semua jamaah Hisar Global Indonesia. Amal jariah berarti. Menjadi amal jariah bagi jamaah umroh Hisar Global Indonesia. Masya Allah. Nah, sahabat Hisar, udah didengar bersama-sama kan? Insya Allah sebagai amal jariah kita, ketika kita berangkat umroh bersama Hisar Global, dalam waktu yang sama artinya kita sedang mendukung penuh para santri-santri dalam menghafal Al-Qur'annya. Seperti itu ya, Abi. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik Abi, ini apa namanya, kita sampai di akhir acara kita, perbincangan kita hari ini. Boleh nggak, Abi, kasih kesan ataupun kasih pesan deh, atau yang ingin disampaikan nih buat sahabat Hisar di luar sana yang udah punya niat umroh ataupun yang masih ragu-ragu setengah-setengah ataupun masih bimbang nih umrohnya kapan ataupun mau umrohnya di waktu yang tepat bagaimana, boleh Bi mungkin kasih pesan buat kita semuanya. Oke, baik sahabat Hisar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah umroh memang ibadah yang sangat spesial. Tentunya perlu tekad dan perlu niat bagi jamaah yang sudah punya niat atau yang belum punya niat, silahkan diniatkan, karena ini adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil bagi mereka yang siap menyiapkan niatnya, menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin saya hanya ingin menjawab dengan sebuah kisah Habib Saidi yang mana mungkin bisa menginspirasi jamaah Hisar Global dimanapun berada yang sudah punya niat atau yang belum punya niat, yang masih sedikit-sedikit lah. Iya, sedikit-sedikit. Ya. Jadi yang paling penting sih pertama niat terlebih dahulu, niat kuat. Ada sepasang suami istri, dia di awal tahun berniat, pokoknya tahun ini kita harus berangkat umroh bagaimanapun caranya. Kalau dilihat dari kemungkinan mungkin sangat tipis ya, karena tidak ada dana, lalu kemudian tidak punya channel dan lain sebagainya. Tapi niat mereka kuat,
bahwa tahun itu mereka harus berangkat umroh bagaimanapun caranya. Akhirnya segala usaha dilakukan, mulai dari menabung, ya, mulai dari mencari-cari travel yang cocok. Padahal kita nggak punya dana misalnya, ya, tapi orang ini mencari-cari, kemudian mengamalkan doa-doa yang dianjurkan oleh para ulama, lalu kemudian memperbanyak baca sholawat karena rindu kepada Rasulullah SAW. Mereka berusaha seperti ini sampai mungkin setelah tahun itu lewat tidak ada tanda-tanda untuk berangkat umroh. Ya mungkin qadarullah, sudah 1 tahun usaha segala sesuatu, doa semua dilakukan, tapi karena niatnya kuat Allah kasih jalan. Lihat apa kasih jalannya, tiba-tiba sang ibunda menelepon kepada orang ini, apa katanya, saya ingin membeli motor. Jadi sekitar ada uang 6 juta mungkin, minta ditambahkan untuk beli motor katanya. Lalu terpikirlah, daripada beli motor kita umrohkan saja ibu ini. Ya, jadi dia berencana untuk mengumrohkan ibunya. Jadi agar ibunya berangkat umroh, bisa diniatkan di sana didoakan agar anak-anaknya diberangkatkan umroh kembali. Waktu itu mungkin belum ada dana seberapa, akhirnya mengikuti yang program tabungan umroh ya untuk ibundanya ini. Qadarullah, Allah mentakdirkan mereka bertiga umroh bersama akhirnya. Akhirnya Berangkat umroh bersama dari jalan yang tidak disangka-sangka. Intinya apa yang ingin saya sampaikan, ketika kita sudah ada niat yang kuat, usaha yang dilakukan, insya Allah Allah kasih jalan. Allah kasih jalan yang terbaik buat mereka. Oleh karena itu, bagi yang sudah niat, segera. Kalau sudah ada dana, segera daftarkan. Kalau niatnya masih kurang, dikuatkan niatnya. Insya Allah Allah kasih jalan. Karena kita tahu ibadah umroh ini adalah sesuatu yang minimal dalam umur kita, dalam hidup kita sekali harus kita lakukan sebagai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit pesan buat para jamaah. Mudah-mudahan semua yang menonton bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berangkat umrah bersama dengan Hisar Global Indonesia. Baik, tadi yang disampaikan Abi Aaf sangat luar biasa sekali ya sahabat Hisar. Allah itu pasti membuka jalan yang kita sendiri itu tidak memperhitungkan. Karena perjalanan ke tanah suci itu bukan perjalanan seperti kita mau liburan holiday keluar kota, keluar negeri, Abi ya. Iya. Perjalanan ke sana itu benar-benar perjalanan yang luar biasa yang tidak akan ada orang yang bisa memperhitungkan bagaimana terjadinya ya. Ya, karena selalu kita tahu bersama orang yang bisa berangkat ke sana itu sebenarnya bukan orang yang benar-benar mampu, entah itu dari fisik maupun harta, tapi Allah akan selalu memampukan orang yang benar-benar sudah diundang, yang sudah dianggap pantas dan layak menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Begitu Abi ya. Masya Allah. Kita doakan semoga pada diri kita pribadi, Abi Aaf juga, seluruh sahabat Hisar Global dimanapun kalian berada, ayah bunda sekalian, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga dapat segera dinasibkan Allah untuk menjadi tamunya dan menjadi tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya bersama Hisar Global Indonesia. Oke, baik Abi, terima kasih banyak. Sama-sama Abi Saidi, terima kasih banyak juga atas selalu Abi ya. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah berangkat lagi Abi ya umroh bersama Hisar. Insya Allah. Insya Allah, siap. Oke, baik Abi, terima kasih banyak. Sahabat Hisar juga, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, semoga bisa berangkat umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.